Halo, coba bayangin deh, kamu bangun pagi di sebuah kota cantik di Eropa, mungkin di Jerman, Belanda, atau Prancis. Kamu tinggal bareng keluarga lokal, bener-bener nyatu sama budayanya, dan belajar bahasanya langsung dari penutur aslinya. Kedengarannya kayak mimpi yang jadi kenyataan kan? Nah, itulah daya tarik program au pair. Tapi, ini dia kenyataan pahitnya. Buat banyak pelamar dari Indonesia, mimpi indah ini sering banget nabrak tembok tebal di meja kedutaan. Kenapa? Bukan karena mereka nggak dapat keluarga angkat, tapi gara-gara dokumen yang nggak lengkap atau urusan birokrasi yang salah langkah. Khususnya, soal satu hal krusial yang namanya apostil. Jadi, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas materi dari Panduan Indonesia Translator buat ngubah proses birokrasi yang bikin pusing ini jadi peta jalan yang super jelas buat kamu. Biar kamu nggak ngerasa kewalahan, kita akan bagi panduan ini jadi 5 bagian aja. Pertama, kita samakan persepsi soal apa itu visa au pair. Kedua, kategori dokumen utama. Ketiga, aturan apostil. Keempat, 6 langkah proses visa. Dan kelima, tips menghindari penolakan. Oke, yuk langsung kita mulai. Masuk ke bagian 1. Apa itu visa au pair? Nah, sebelum kita sibuk ngurusin kertas-kertas, kita harus paham dulu nih, apa sebenarnya tujuan dari visa yang lagi kita kejar ini. Intinya gini, visa au pair itu bukan visa kerja biasa dan jelas bukan visa turis. Ini tuh izin tinggal sementara, biasanya sekitar 6-12 bulan. Visa ini memang dirancang khusus buat anak muda yang mau tinggal bareng keluarga angkat di luar negeri. Jadi, sebagai gantinya, kamu ngebantu ngerjain tugas rumah tangga yang ringan dan ngasuh anak, kamu bakal dapat uang saku bulanan. Dan yang paling penting, kamu punya kesempatan buat ikut kursus bahasa dan pertukaran budaya. Memahami esensi ini tuh penting banget, karena semua dokumen yang bakal diminta sama pihak kedutaan nantinya, tujuannya ya cuma buat memvalidasi identitasmu, niat belajarmu, dan jaminan keamananmu selama program berjalan. Lanjut ke bagian 2, kategori dokumen utama. Kita lihat gimana caranya menyusun persyaratan ini jadi daftar periksa yang rapi, biar kamu tahu persis apa aja yang harus disiapin. Kalau ngebayangin semua daftar syarat dari kedutaan sekaligus, wah bisa bikin pusing duluan. Jadi, mending kita kelompokkan aja dokumen-dokumen ini ke dalam 3 ember besar. Ember pertama, dokumen identitas dan aplikasi. Ini yang standar-standar aja ya, kayak formulir aplikasi visa, paspor yang masa berlakunya masih panjang, minimal 6-12 bulan, terus pas foto standar visa, dan bukti janji temu kedutaan. Nah, ember kedua itu dokumen program. Ini buat buktiin kalau kamu emang punya tujuan yang jelas di sana. Isinya ada kontrak au pair yang udah ditandatangan, surat undangan, dan data lengkap dari keluarga angkatmu. Terakhir, ember ketiga adalah dokumen pribadi. Ini yang menceritakan siapa sih kamu sebenarnya. Mulai dari CV, surat motivasi, asuransi kesehatan, sampai sertifikat bahasa kalau memang diwajibkan. Percaya deh, dengan misah-misahin dokumen kayak gini, otak kita bakal lebih gampang memproses semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian 3, aturan apostil. Ini nih bagian yang paling sering bikin pelamar bingung, padahal ini penentu utama apakah berkasmu bakal diterima atau malah ditolak mentah-mentah. Poin krusialnya ada di sini. Pihak kedutaan Eropa itu nggak tahu apakah akta kelahiran atau ijazah dari Indonesia yang kamu bawa itu asli atau palsu. Mereka butuh jaminan hukum yang pasti. Nah, disitulah apostil berperan. Coba bayangin, legalisasi standar zaman dulu itu kayak penerbangan transit yang capek banget. Kamu harus ke Kemenkumham, terus pindah ke Kemenlu, baru transit lagi ke kedutaan. Ribet kan? Nah, apostil ini ibarat penerbangan langsung. Semacam paspor VIP satu pintu buat dokumenmu, biar langsung sah dan diakui di negara-negara anggota Konvensi Den Haag. Tanpa cap khusus ini, dokumen resmi berbahasa Indonesia yang kamu bawa itu, di mata kedutaan luar negeri, sama sekali nggak punya kekuatan hukum. Nggak ada nilainya. Tapi, eits, tunggu dulu. Jangan main bawa semua kertasmu buat diapostil. Ada garis pembatas yang jelas banget di sini. Di satu sisi, ada dokumen yang diterbitkan sama institusi resmi Indonesia untuk keperluan hukum. Kayak akte kelahiran, SKCK, atau surat keterangan catatan kepolisian, ijazah pendidikan, dan kadang surat keterangan belum menikah. Nah, ini semua wajib diapostil. Kenapa? Karena kedutaan butuh validasi dari negara kita atas keabsahan dokumen itu. Di sisi lain ada dokumen yang nggak perlu diapostil sama sekali. Contohnya paspor, karena emang udah dokumen internasional. Terus CV dan surat motivasi itu kan tulisan pribadimu. Kontrak au pair juga diterbitkannya sama keluarga di luar negeri, jadi nggak ada urusannya sama pemerintah Indonesia. Bisa bedain dua hal ini bakal sangat menghemat waktu, tenaga, dan pastinya uangmu. Saran saya, ini waktu yang pas banget buat kamu ambil tangkapan layar untuk bagian ini. Anggap aja ini contekan saku kamu. Kelihatan kan? Dokumen krusial kayak akta kelahiran, SKCK,
Dan ijazah itu butuh pengesahan berlapis. Pertama harus disahkan secara hukum lewat apostil, abis itu isinya baru dialihbahasakan sama penerjemah tersumpah. Sementara itu, dokumen pendukung kayak paspor dan kontrak au pair sama sekali bebas dari syarat ribet itu. Simpan baik-baik daftar ini ya, dan pakai waktu kamu lagi nyusun map aplikasimu. Bagian 4. 6 langkah proses visa. Tahu aturannya aja belum cukup, kamu juga harus tahu urutan mainnya. Yuk kita terjemahkan aturan-aturan tadi jadi langkah nyata. Ini dia peta jalan 6 langkahmu. Kalau kamu ngikutin urutan ini, dijamin kamu nggak bakal kerja 2 kali. Langkah pertama, pastikan dulu negara tujuanmu dan cek apakah mereka udah pakai sistem apostil atau masih legalisasi kedutaan yang lama. Langkah kedua, kumpulin semua dokumen asli pribadimu kayak akta dan ijazah tadi. Langkah ketiga, lakukan apostil pada dokumen-dokumen asli tersebut. Langkah keempat, bawa dokumen yang udah ada cap apostilnya itu ke penerjemah tersumpah. Langkah kelima, nah sambil nunggu hasil terjemahan beres, kamu bisa mulai melengkapi dokumen dari keluarga angkatmu dan ngurus asuransi. Terakhir, langkah keenam, bawa semuanya ke kedutaan. Alir kronologis ini benar-benar mastiin gak ada birokrasi yang tumpang tindih. Nah, perhatikan baik-baik karena ini jebakan yang paling sering bikin orang gagal total. Dan ini peringatan keras dari sumber panduan kita. Pertama, apostil itu mutlak harus dilakukan sebelum terjemahan. Kenapa gitu? Karena stiker dan cap apostil itu sendiri punya informasi hukum yang juga wajib diterjemahkan oleh si penerjemah tersumpah. Kalau kamu terjemahin dokumennya duluan, ya hasil terjemahannya jadi nggak lengkap karena nggak ada info apostilnya. Kedua, dokumen yang mau diapostilit dilarang keras dilaminasi plastik. Kalau akta kelahiranmu udah terlanjur dilaminasi, stiker dan cap basa apostil nggak bakal bisa nempel. Akhirnya, banyak pelamar yang terpaksa repot-repot minta cetak ulang akta kecatatan sipil cuma gara-gara masalah laminasi ini. Tolong jangan sampai kamu ngalamin hal yang sama. Waktu masuk ke langkah 4, urusan terjemahan tersumpah, kamu nggak bisa asal pakai aplikasi penerjemah atau minta tolong teman yang jago bahasa asing. Kedutaan minta hasil terjemahan itu ada cap resminya dari penerjemah tersumpah yang diakui negara. Dari materi panduan kita disebutkan contoh solusi praktis kayak layanan dari Indonesia Translator. Mereka ini udah punya pengalaman lebih dari 15 tahun nangani dokumen imigrasi yang spesifik banget kayak gini. Pakai jasa profesional yang udah terbiasa nangani dokumen apostil dan yang juga bisa bantu urusan legalisasi lintas lembaga, itu langkah yang taktis banget. Ini bukan soal buang-buang uang, ini benar-benar strategi buat meminimalkan risiko ditolak sama petugas konsuler yang super teliti. Bagian 5. Tips menghindari penolakan. Sekarang, anggaplah dokumenmu udah siap, udah diapostil, dan udah diterjemahkan. Sebelum kamu melangkah ke gedung kedutaan, ayo kita lakuin pengecekan keamanan terakhir. Ini bakal jadi perisai pelindung terakhirmu dari penolakan. Pertama, konsistensi itu harga mati. Cek lagi ejaan namamu di akta kelahiran, KTP, dan paspor. Beda satu huruf aja, urusannya bisa panjang. Kalau emang ada beda, beresin dulu secara hukum sebelum ajukan visa. Kedua, manajemen waktu. Proses apostil dan terjemahan itu bisa makan waktu berminggu-minggu, jadi jangan nekat ngurus pasca udah mepet tanggal berangkat. Ketiga, pihak kedutaan kadang mengubah aturan tanpa pengumuman besar, jadi pastikan kamu selalu cek daftar periksa terbaru di website resmi mereka. Terakhir, selalu simpan salinan digital resolusi tinggi dari semua dokumenmu, baik yang asli, yang udah diapostil, maupun hasil terjemahannya, buat cadangan. Pada akhirnya, sukses enggaknya mimpi au pair kamu itu sangat bergantung pada detail-detail ini. Euforia seneng karena dapat keluarga angkat di Eropa harus diimbangi sama kedisiplinan tingkat tinggi dalam nyusun dokumen hukum. Setelah kita bahas gimana apostil itu bekerja, bedanya mana yang butuh disahkan dan yang enggak, serta betapa pentingnya urutan langkah-langkah tadi, kamu sekarang nggak meraba-raba dalam gelap lagi. Nah, pertanyaannya sekarang buat kamu adalah, dari daftar dokumen tadi, mana nih yang bakal kamu siapkan duluan hari ini? Terima kasih udah ngikutin pembahasan ini, persiapkan dokumenmu dengan cerdas, dan semoga berhasil dengan petualangan au pairmu.